Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Sholati ayhaza, bermula ini Kitabu Ahkamis Sholati, yaitu kitab menerangkan hukum-hukum sholat. Wahia, dan bermula sholat. Lughatan ay fi lughatin, pada lughat, pada bahasa. Ad-du'a'u, yaitu doa. Secara bahasa sholat artinya doa. Wa syar'an, dan pada syara, kama sebagaimana barang qala yang telah berkata Ar-Rafi'i, oleh Imam Rafi'i. Salat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusatin. Menurut syara, salat adalah aqwalun, yaitu ucapan-ucapan atau beberapa perkataan-perkataan. Wa af'alun, dan beberapa perbuatan-perbuatan. Mahsusatun, muftatahatun, yang dimulai. Akan sholat. Muftatahatun aqwalun, yaitu beberapa ucapan. Wa af'alun, dan beberapa perbuatan. Muftatahatun, yang dimulai. Ditakbiri, dengan takbir. Muhtatamatun, yang diakhiri akan sholat. Ditaslimi dengan memberi salam. Aqwal wa af'al, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, bisyara'ita, dengan beberapa syarat. Makhsusatin, yang tertentu. Ini definisi sholat menurut agama, menurut syara. As-sholatu, bermula sholat. Al-mafrudatu, yang difardukan. Wa fi ba'din nusakhi, dan yaitu terdapat pada sebahagian cetakan. As-sholawatu al-mafrudatu, bermula lafal as-sholawatu al-mafrudatu, pakai jamak, ya. As-sholatu, bermula sholat. Al-mafrudatu, yang difardukan. Sholat yang difardukan khamsun, yaitu 5. Yajibu, yang wajib. Kullun, oleh tiap-tiap satu.
minha daripadanya khamsun bi awalil waktu dengan awal waktu. Muwassa'an wujuban dengan wajib, wujuban dengan sebagai wajib. Masdarnya yajibu. Muwassa'an yang luas atau yang dilapangkan. Wajib melaksanakan sholat 5 waktu itu wujuban muwassa'an, luas. Bi awalil waktu, mulai awal waktu gitu. Ibtidaul ghayah, wajibnya itu mulai awal waktu. Di awalil waktu, mulai awal waktu, wujuban muwassa'an. Ila intihaul ghayah, ila ayyabqa, hingga bahwa tinggal minal waktu daripada waktu, ma oleh barang, yasa'u yang memuat oleh maha akan sholat. Nah itu penghabisan boleh melambatkan sholat. Ila ayyabqa minal wakti ma yasa'uha, fayadhiqu maka sempit oleh wujub, fayadhiqu maka sempit oleh wujuban, hina izin ay hina iz yabqa ila akhirih. Hina izin ay hina iz yabqa ila akhirih. Hina izin ketika itu. As-salatul mafruḍatu khamsun. Badal ba'd min kul, al-zuhru rupanya zuhur. Ai sholatuhu, jelasnya ai sholatuhu artinya sholat zuhur. Sholatuhu sholat zuhur. Pertama yang diwajibkan zuhur, maksudnya sholat zuhur. Qala telah berkata An-Nawawi oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Summiyat dinamakan akan dia sholat. Summiyat dinamakan akan dia sholat. Bidzalika dengan yang demikian itu zuhur. Bidzalika dengan itu zuhur. Kenapa dinamakan sholat itu namanya zuhur? Alasannya li'annaha, karena bahwasanya sholat zahiratun, yaitu zahir oleh sholat. Zahiratun, yaitu zahir oleh sholat. Wasapon nahari, pada tengah siang. Wasapon nahari, pada tengah siang. Wa awwalu waqtiha, dan bermula awal waktu sholat zuhur. Tadi bi awwalil waqti wujuban muwassa'an itu. Mulai awal waktu zuhur kapan?
Zawalus syamsi ay mailus syamsi. Wa awalu waktiha dan bermula permulaan masuk waktu zuhur, waktunya zuhur. Zawalus syamsi. Zawalus syamsi yaitu gelincir. Ai mailus syamsi artinya condong matahari. Ai mailus syamsi artinya condong matahari. An wasatis samai dari tengah langit. An wasatis samai dari tengah langit. La bin nawari. La tidak. Bin nawari dengan memandang. La bin nawari tidak dengan nawar, tidak dengan memandang. Linafsil amri. Linafsil amri bagi kenyataan. Bagi kenyataan perkara atau bagi perkara yang pada ilmu Allah. Atau bagi kenyataan perkara atau bagi perkara yang pada ilmu Allah. Bal tetapi memandangnya itu bal tetapi lima karena barang yadharu yang zahir oleh lana bagi kita, wa yu'rafu dan diketahui, zalika akan yang demikian itu zawal atau mailus syamsi. Zalikal mailu akan yang demikian itu al mail itu condong. Wa yu'rafu dan diketahui zalikal mailu akan yang demikian itu condong. Itu mengetahuinya ya, kita bisa melihat. Kita bisa melihat condongnya matahari itu bitahawuli zilli dengan berpindah bayang-bayang. Ila jihatil masyriqi ke arah timur. Ila jihatil masyriqi ke arah timur. Nah, bisa dilihat apabila bayang-bayang kita, jadi jangan melihati mataharinya pas lagi sudah condong kah belum. Nah, itu la bin nawari linafsil amri. Tapi kelihatan jelas dengan memperhatikan bayang-bayang kita. Ketika bayang-bayang kita condong ke arah timur, berarti mataharinya sudah condong ke arah barat. Masuk waktu zuhur. Ba'da tanahi setelah habis. Ya, ba'da tanahi qasrihi. Ba'da tanahi qasrihi setelah habis ba'da tanahi qasrihi setelah habis
apa tuh berdiamnya tuh apa ba'da tanahi qasrihi, setelah jedanya apa awili, jeda setelah jedanya awili condong. Allazi huwa, yang bermula dia tanahi qasrihi. Tanahi qasrihi itu apa tadi maknanya? Jeda, ya. Allazi huwa, yang bermula dia tanahi qasrihi, matahari itu jeda diam, itu ghayatur tifa'i syamsi, yaitu puncak naik matahari paling tinggi. Nah itu paling tinggi. Jadi ini umpama matahari, umpama kalau dari timur dari sini masuk pagi, dia masuk pagi, terus naik ke atas jam 9, jam 10, jam 2 jam 11, sampai waktu jam atau sampai waktu matahari pas tanahi qasri, pas di atas. Bagaimana kita ngeceknya? La bin nazari li nafsil amri, tapi lihat bayang-bayang aja. Kalau matahari pas di atas, kita contohkan ini umpamanya nih. Nah, maka semua bayang-bayang ini, benda ini bayang-bayangnya ini tertindih oleh benda ini, tidak lebih tidak kurang, sama semuanya. Ketika itu matahari ada jeda sebentar ketika itu. Nah, waktu ini nanti haram mengerjakan sholat sunnah mutlak kecuali hari Jumat. Nanti dia matahari dari sini timur bergerak ke barat. Setelah dia berdiam seperti ini masih haram sholat, belum masuk waktu zuhur. Ketika dia condong mailus syamsi, condong sedikit aja. Ketika dia condong ke arah sini, maka bayangan ini timbul ke sini. Maka di sini lebih banyak bayangannya daripada sini. Ketika itu namanya mailus syamsi atau zawalus syams. Nah, maka ketika itu masuk waktu zuhur. Wajib tuh mulai itu kita diwajibkan melakukan sholat zuhur. Mulai gelincir matahari. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya waktu zuhuri, waktu zuhur. Intihaknya, paling lambatnya melaksanakan zuhur itu iza fara, yaitu apabila telah jadi willu kulli syai'in, oleh bayang-bayang setiap sesuatu, fara mislahu, yaitu umpamanya kulla syai', mislahu yaitu seumpamanya kulla syai', ba'da zilliz zawali ay ghairi zilliz zawali, ba'da setelah, ay ghairi zilli, jelasnya selain bayang-bayang waktu zawal, selain bayang-bayang waktu zawal. Sama, tapi waktu zawal tidak dihitung. Jadi kalau kulla syai' itu kalau tergantung kita ngukur. Kalau pakai ini, nah pakai ini berapa ini? 8 jari ya, 8 jari. Maka ketika matahari tadi terus ke sini kan ini
terus sampai sini. Bayang-bayang terus ke sini, nah, terus ke sini. Kapan habis waktu zuhur? Ketika bayangnya ini nih, kalau kita ukur sama dengan tinggi barangnya. Kalau dia kita pakai tongkat semeter, berarti ini semeter. Kalau dia 2 meter, ini 2 meter. Kalau ini sekilan, enggak sekilan, maka kita ukur bayangannya mesti sekilan. Jadi ketika matahari itu di sini, bayangannya terus ini jam 1, jam 2, jam 3 umpamanya, atau sampai bayang-bayang ini sama. Kalau kita meterkan tuh sama. Nah, sampai ke sini itu sudah habis waktu zuhur. Kalau dia di dalam ma yasa'uha tadi, kalau di dalam wujuban muasa'an tadi, dia melakukan sholat zuhur, berarti dia sedang dalam ta'at. Dan kalau dalam waktu ibtida'ul ghayah sampai intihaul ghayah, dia tidak juga melakukan zuhur, maka dia posisinya sedang melakukan dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktunya jelas itu ya, jelas pakai bayang-bayang. Wazillu, dan bermula azillu lughatan pada bahasa. Zillu itu menurut bahasa Arab itu as-sitru, yaitu tutup. Zillu as-sitru, yaitu tutup. Atau pelindung, ya, tutup atau pelindung. Ya, kalau kita mau ukurnya pakai cangkir, nah ini awillu namanya, pelindungnya. Berarti kita mau ukurnya juga pakai sesuai ukuran. Kalau kita mengukur pakai cangkir, maka batasnya ini cangkir juga. Kalau kita mau ukurnya pakai diri badan kita ukur badan kita, maka ukurannya pakai badan kita. Nah, itu awillu, itu pelindung, melindungi antara matahari ke bawah, sehingga menjadilah timbul bayang-bayang daripada sesuatu itu. Kalau dalam pelajaran fisika, betakon nih yang ahli fisika, bayang-bayang itu materi apa bukan? Ayo, yang belajar fisika kuantum, nah ketahuan. Ayo, yang alim fisika, bayang-bayang itu materi atau bukan? Ayo. Jadi ilmu umum kada paham juga. Kenapa Putri? Bayangan itu materi apa bukan? Materi. Siapa mengatakan? Atas penelitian siapa? Yakin materi? Nah, ini perdebatan sampai sekarang. Siapa yang gondrong tuh? Siapa yang gondrong? Yang rambutnya sampai sini tuh? Yang terkenal? Adirai mana? Adirai. Fisika ke Adirai. Makanya sekolah. Ini SD kada tamat. Dia mengatakan cahaya itu apa? Materi. Tapi ikhtilaf juga rupanya fisika. Ulama fisika ini ikhtilaf juga. Ada kawan dekat beliau
yang mengatakan itu bukan materi, itu adalah gelombang. Nah, itu perdebatan qala ulama fisika, begitu. Jadi sampai sekarang masih perdebatan panjang urusan cahaya itu materi atau gelombang. Tahu deh. Makanya rajin-rajin baca-baca, rajin-rajin. Jangan kuler saja, baca kitab kuler, ilmu umum kuler. Akhirnya apa? Penguler. Tapi tenang orang penguler nih. Dia tinggal pasrah dengan menunggu kiamat. Tidak ada masalahnya. Orang kuler ini orang yang menghindari masalah. Maka kalau kalian ingin tidak bermasalah dalam hidup, jadilah orang penguler. Kalau ingin tidak ada sama sekali masalah, jadi orang gila. Itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Nah, sampai sekarang masih berdebat masalah cahaya itu materi atau gelombang. Nah, kita sudah menjadikan itu sebagai memperhitungkan waktu sholat. Cahaya tadi, cahaya matahari. Jadi ikhtilaf juga rupanya tuh pelajaran umum ikhtilaf juga. Sampai saat ini orang-orang yang kada percaya dengan zat yang maha tunggal, dia tidak dapat membantahkan argumennya orang Islam bahwa dicari sejauh-jauhnya alam semesta ini asal dari Big Bang lah. Anda tahu Big Bang? Teori Big Bang siapa? Penemunya siapa? Yang mengatakan Big Bang itu siapa? Besanat maunya besanat. Siapa yang mengatakan Big Bang itu? Teori Big Bang. Dicari ke ujung-ujungnya, tetap mereka kada menemukan ujung dan masih mustahil kalau tidak ada awal. Ya, mustahil kalau tidak ada awal. Mesti ada satu energi, satu zat yang mengawali. Nah, di situ masih belum ketemu mereka. Artinya sudah yakinlah bahwa Allahu Ahad itu yakin ilmunya, tapi belum beriman itu. Yakinlah dia bahwa alam semesta yang luas ini pasti ada yang maulah. Yakin. Karena kada bakal diterima akal. Tahu-tahu ini kan bumi ini menjadi bumi sebab ledakan Big Bang lain, Bang lain, Big Bang. Tapi kan ledakan tadi berasal dari materi-materi halus. Materi atom yang terhimpun, yang terkumpul sehingga menjadi bumi. Kalau bumi ini tahu-tahu ada gitu ya. Bumi ini tahu-tahu ada. Lalu debu-debunya itu yang mengadakan siapa? Nah, jadi sampai saat ini mereka tidak bisa menjawab
alasan mereka kenapa tidak menuhankan Allah Ta'ala, tidak dapat menjawab. Hanya saja mereka belum dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala. Kembali lagi, maka kita yang dapat hidayah ini, padahal kita kadang meneliti, Bang. Kadang meneliti, tapi kita dapat hidayah, ya sudah, laksanakan zuhur. Nah, itu kembalinya tuh. Jangan kadang berzuhur. Takulu mengata oleh engkau. Takulu mengata oleh engkau. Ana fi zilli fulanin. Ana bermula saya fi zilli fulanin, yaitu pada tutup fulan. Fulan itu si Anu. Fulan itu maknanya si Anu. Si Anu tuh, si Fulan tuh gitu. Maksudnya pada tutup fulan, maksudnya ai sitrihi. Jelasnya pada tutup si Anu, pada tutupnya fulan. Walaisa zillu, dan tidaklah oleh bayang-bayang itu ada masyamsi, yaitu tiada matahari. Kama sebagaimana barang qad yutawahamu, yang terkadang diduga akan diama. Bal bahkan huwa bermula dia willun, bayang-bayang itu amrun, yaitu satu perkara wujudiyun yang bangsa wujud. Wujudiyun yang bangsa wujud. Berarti materi, ya kan? Tapi pulang di sisi Allah terserah. Wujudnya itu gelombang wujud juga, materi wujud juga. Amrun wujudiyun yakhluqu, yang telah menciptakan hu akan dia amrun, Allahu Ta'ala, oleh Allah Ta'ala, linaf'il badani, untuk memberi manfaat bagi badan, wa ghairihi, dan lainnya badan. Dapat ultra apa? Nah, ultraviolet ya. Iya lah yuk. Hitam iya lah, enggak ultraviolet lah. Betul lah. Awam lah. Titik satu tuh. Wal asru, satu dan tadi zuhur. Kita nih kalau memandang cangkir nih, ini di depan sini, kelihatan nggak? Kelihatan. Ketika mundur sampai 10 meter masih kelihatan nggak? 20 meter kelihatan halus. 50 meter, hah? Kelihatan nggak? Ada. 100 meter, udah ada lagi barangnya. Sekilo, udah nggak sekilo, ada lagi. 100 kilo, kelihatan nggak? Kada kelihatan.
Kayak itu juga samud. Samud memandang sesamanya, oma ganalnya ambatmu di sana. Ini sesamanya. Ya kan? Tapi ketika samud tadi berjauhan, siapa tuh? Nah begitu juga kita. Kita ini kadang-kadang tertipu oleh mata zahir kita. Yang kita lihat kiri kanan, depan belakang, atas bawah. Kita tuh bang, yang hebat kita, hidup kita, mata kita. Aku bang, coba sekali begini. Begini. Ada kau lagi? Hah? Yang ada apa? Hah? Yang ada hampa. Ya kan? Yang ada hampa. Pas kau buka mata ada. Pas berhijab hampa. Itulah kebesaran Allah Ta'ala. Kebesaran Allah Ta'ala. Kita ini kenalnya cuma orang RT kita, orang-orang yang ada di HP kita, orang tembilahan kan udah tahu dengan kita. Kalau ke Pekanbaru, ngamen kalau di Pekanbaru tuh, jadi pemulung gak ada tahu orang kau santri. Kalau gitulah ke Jakarta, apalagi ke Makkah, ngapa ini? Di Makkah udah tahu orang. Kayak itulah dhaifnya kita, lemahnya kita. Timbai kita ke laut, makan ikan cuman karena tahu aku ini ulama ikan naik. Kau wani matuk aku, tulahan lawan Tuhan. Ada harungnya ulang aja ikan, di buaya ada harung. Kita sama pada buaya. Jadi yang harap tuh kita cuman merasa hakikatnya kita cuman hamba Allah Ta'ala. Dosa jauh-jauh lah. Dosa jauh-jauh. Amun di pondok, kesamaan kita, kesamaan di kamar, kesamaan di pondok, iyalah aku lah. Aku. Ini aku nipang dah. Membuatku nipang dah. Bila sakit aku, bila nyaman aku juga. Coba tarik keluar, lihati di luar. Dah ada orang tahu dah. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Oh tapi aku terkenal di mana-mana, di seluruh alam semesta ini tahu dengan aku. Ini tadi timbai ke api. Di api aku udah tahun kau. Aku tahunya bila ada kau di sini kubakar. Hangit juga. Jadi nangapang disombongkan. Timbai ke banyu lama, timbai ke api hangit. Tapi aku tahan di api. Tapi aku tahan di banyu kada tenggelam, masih bisa bernafas. Ya sudah. Ujar udara, kada mau lagi aku ngawani kau. Udara aja. Bernafas gak kau? Kada bernafas. Begitulah ketergantungan kita kepada Allah. Kita perlu udara, kita perlu banyak. Keperluan kita banyak kepada Allah. Makanya terlalu jauh kalau kita tuh berpikir aku perlu duit, aku perlu ini, jauh banget. Kita perlu udara aja udah syukur dah dibagi Allah. Masya Allah. Maka cintai Allah itu penuh-penuh. Cintai Allah itu sepenuh hati, jiwa dan raga. Pandang semuanya ini milik Allah. Semuanya ini punya Allah. Semuanya ini kekuasaan Allah.
Allah. Maka berhimmatlah kira-kira hendak menjadi orang yang diridhoi Allah. Berhimmat, berusaha. Zahiran wa batinan, berusaha. Kita masing-masing kita mencari muha di hadapan Tuhan. Ya, masing-masing kita mencari muha di hadapan Tuhan. Berebut berdekat-dekat dengan Tuhan. Berebut mengambil fadilah-fadilah di sisi Allah. Berebut itu ngarannya fastabiqul khairat. Berebut. Orang-orang dulu kenal dengan Tuhan. Ternyata alam semesta ini dibuat dari apa? Atom misalnya, atomnya yang berkumpul jadi materi besar, membesar, mengembang. Jadilah manusia ini. Dan sejatinya dia pun tidak bisa dilihat karena saking halusnya. Zarrah itu kada terlihat ya. Zarrah itu kada terlihat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini sehebat mungkin, serupa mungkin, semantap mungkin. Kemudian masing-masing materi tadi, iya, alam semesta ini tak mungkin ada sendiri. Oke, bumi secara ilmiah masuk akal, tercipta dari ledakan apa? Big Bang, terbentuklah bumi. Oke, itu diterima akal. Tapi debu-debunya, mataharinya, planet-planet yang lain, materi-materinya dari mana? Dikaji secara ilmiah, tetap jawabannya satu, pasti ada yang mengulah. Lalu dia kebingungan. Pasti yang mengulah itu punya sifat kesempurnaan, punya sifat menguasai, punya sifat segalanya yang tidak lagi bisa dinalar oleh akal manusia. Lalu dia senang dengan pencipta yang dia tidak kenal. Dia senang dengan Tuhan, tapi dia tidak tahu. Pokoknya itu bangga orangnya. Pokoknya pasti ada yang menciptakan. Pasti ada Khalik, sang pencipta, menciptakan bulan, menciptakan langit, alam semesta ini. Termasuk hal-hal yang kecil-kecil tadi. Termasuk hal-hal yang bahkan sekecil atom. Atom itu belum kecil, ada inti atom lagi lebih kecil. Pasti ada pencipta, tapi tidak kenal. Maka ketika diutus para anbiya wal mursalin, tahu tidak tahu? Allah namanya. Tidak. Allah namanya itu. Yang kau pikirkan itu Allah namanya. Yang membuat gravitasi, membuat pergerakan planet-planet, mengatur tata surya. Itu tidak mungkin dia bergerak sendiri, tidak mungkin. Oke, bendanya ada, tapi yang menciptakan pergerakan siapa? Pasti ada, tapi dia bingung. Nah, maka kata Rasul, kata Nabi, itu Allah namanya. Iya, itu Allah. Iyakah? Iya, Allah namanya.
Lalu dengan izin Allah, Rasulullah SAW diizinkan ketemu langsung dengan Allah. Diizinkan ketemu langsung dengan Allah. Maka ini barangnya, ini ilmunya, ini kenyataannya, kata Rasulullah. Allah itu namanya. Punya sifat segala kesempurnaan. Lalu orang ketika mendengar, ternyata yang dielu-elukannya secara logika, itu masuk pikiran, masuk hati, dia nerima. Pasti ada yang ciptakan, tapi dia tidak tahu. Itu Tuhan, kata Rasulullah. Namanya Allah. Itulah Tuhan kita, kata Rasulullah. Para Rasul nyampaikan begitu, itulah Tuhan kita. Oh, lalu dia timbul kecintaan Allah kepada Allah. Timbul kecintaan kepada, ternyata yang maha dahsyat tuh selama ini punya nama, yaitu Allah. Punya namanya Allah. Dalam kebimbangannya, dalam kayak orang gila, saking cintanya, saking kasmarannya dengan Allah. Karena sehebat itu dia lihat kekuasaan Allah ini mengatur planet, mengatur matahari, mengatur siang, mengatur malam, menjadikan bumi, menjadikan Mars, menjadikan Pluto ya, menjadikan galaksi-galaksi, bahkan sudah terdeteksi sudah lebih dari 200 miliar galaksi. Bayangkan kita saja yang hanya ada di Bima Sakti, ya, ini jutaan bintang yang ada di Bima Sakti. Satu galaksi. Sementara yang sudah dideteksi 200 miliar galaksi. Siapa tuh? Wah, luar biasa. Lalu dia cinta betul dengan Allah. Pasti ada yang ciptakannya. Pasti orang hebatnya. Pasti punya kekuasaan luar biasa. Oh, namanya Allah. Ya, masuk akal. Oke, namanya Allah. Lalu dengan kegilaannya tadi, Allah kasih hadiah. Apa hadiah bagi orang yang kasmaran dengan Allah? Hadiah besar. Sholat. Kalau rindu sama aku nih sholat. Kalau tidak bisa ketemu. Kau materi dari, jangankan kita nih, nanti lihat berhadapan, iyalah jelas orangnya kelihatan hirang, kelihatan jerawatnya, kelihatan mukanya pirut. Coba kita naik ke atas melihat, bahalus. Ya, bahalus kan ada lagi orangnya, kan kelihatan lagi kita. Kada mungkin ketemu Allah kecuali Rasulullah SAW. Ya sudah, kalau kau rindu betul supaya kau jangan hang nih pikiranmu, bukan hang karena mikirkan Tuhan, tidak, dia sudah yakin ini pasti pencipta ada dan namanya Allah. Nah, supaya jangan kayak orang ini hendak banget, tapi kan orang ini kalau sudah mabuk cinta, makan kada nyaman, guring kada nyaman, apa-apa kada nyaman. Ya sudah, supaya nyaman, kata Allah, ini hadiah besar. Sholat. Bawa sholat. Kalau kau lagi kasmaran, bawa sholat. Kalau kau tahu aku yang menentukan, bawa sholat. Kalau kau tahu aku yang mengalimkan, bawa sholat. Kalau tahu aku yang mengampuni dosa-dosamu, berapalah kesalahanmu? Aku ini maha besar, kata Allah. Kesalahanmu berapalah? Aku ini maha pengampun. Nah, kan bingung kayak mana caranya? Sudah sholat. Makanya orang-orang dulu sanggup sampai 500 rakaat sholatnya. Karena hadiah dari Allah. Dia kalau tidak dengan cara sholat, bingung cara apa lagi gitu. Kalau bukan dengan cara sujud, dengan cara sholat, dengan cara apa lagi dia mengekspresikan kerinduannya dengan zat yang maha sempurna itu. Maka ungkapan Allah wajib. Ya. Diwajibkan Allah sholat. Kenapa diwajibkan sholat? Karena kalau kau sholat, supaya tadi
Bagi orang yang sudah kenal dengan penciptanya, bagi orang yang sudah sadar dengan penciptanya, dia akan kayak galau, gila. Bukan gila dalam tanda kutip, dia sangat alim. Tapi kan bingung cintanya tuh bagaimana mengekspresikannya. Hendak ketemu kada bisa, ya kan? Dia banyak salah, banyak perlu dengan Allah. Ya sudah, ini hadiah. Kita banyak perlu, ya sudah sholat. Kita rindu dengan Allah, ya sholat. Nah, maka diperhatikan betul. Masalah sholat itu diperhatikan betul. Pakai pakaian yang yang diajarkan Rasulullah, yang bersih, yang bagus, karena itu hadiah dari Allah. Jangan pernah remehkan itu, jangan pernah remehkan hadiah dari Allah. Pada sejatinya Allah itu kan maha kasih sayang. Kalau hadiah, ya mau ngambil silahkan, yang tidak silahkan. Nah, ada tak kira-kira yang di dalam hati kita tuh yang lebih hebat dari Tuhan tuh, ada tak? Yang lebih hebat dari matahari, ada tak? Ada tak yang lebih hebat dari bulan, ada tak? Kau nih kira-kira milih bumi ini kah? Kalau kira-kira nih milih bumi nih dijual, kau milih bumi apa matahari? Kau dikasih pilihan, kau milih bumi apa matahari? Pilih mana? Hah? Pilih mana? Karena kau milih bumi tanpa matahari matian juga, ya kan? Milih matahari hangit wara. Karena kau, maka kita tuh lemah bohnya. Karena kau milih keduanya, ayo milih keduanya, matahari dengan bumi, dua aja. Tapi yang lain-lainnya ada udaranya, ada macam-macam. Lalu ini bisa berputar, ya, berputar. Jadi banyak sekarang sudah dibuktikan isi-isi kandungan-kandungan yang ada di dalam Quran itu memang terbukti betul. Maka aku makin yakin ini, ya makin yakin. Karena Quran itu kada berbual, betul-betul menjelaskan real fakta. Itu. Maka sebenarnya kalau kita bicara hakikat itu tidak jauh, sebelah kita hakikat. Akhirat maksudnya, akhirat itu kada jauh. Akhirat itu sebelah kita. Orang akhirat kan dari alam lain ya, akhirat. Orang akhirat yang sudah mati ini mengatakan kita ini orang alam lain. Dia mengatakan kalau kita ini hantu. Kita mengatakan dia hantu. Dia mengatakan kita hantu. Cuman dari atom, dari materi yang berbeda. Artinya dekat. Akhirat itu dekat. Sebelahan. Ada jauh. Nah, itu maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya karena kajian kita sampai zuhur, ya kan? Terimalah hadiah Allah betul-betul. Kalau memang betul-betul nampak tadi kenal dengan zat yang maha besar itu, zat yang maha menguasai jagat raya ini. Nah, betul-betul lah mulai sekarang betul-betul berkhidmah dengan Allah, sudah bergawi dengan Tuhan. Artinya itu apa? Artinya bujur-bujur melaksanakan perintah Allah, menggawi yang bagus-bagus tuh, bujur-bujur, bertekad kuat pula meninggalkan yang haram-haram, bertekad kuat pula menambah amalan-amalan yang berat-berat itu. Nah, itu Allah maha besar, maha luar biasa. Bisa diterima akal ya? Nggak bisa apa enggak? Bisa. Paham enggak? Ini memang kalau makin malam kita sudah dibawa ke alam lain. Sudah di alam lain.
Padahal orangnya di sini, tapi alamnya berbeda sudah. Ketika dia memejamkan mata, maka yang terlihat apa? Hah? Tidak tahu apa yang dia lihat, kita tidak tahu. Dia bukan di alam sini kok. Ya tidak? Ini memang begitu. Ini kajian S4 ini. Jadi kalau orang kuliah S4 ya ini kajiannya. Ini barang mahal ini. Kau jaga bagus-bagus. Jangan kau sembarangan naroknya. Ini barang mahal. Jangan sembarangan, jangan jadi lajakan gitu. Tahu jadi lajakan. Barang mahal tuh disimpan rapi-rapi, dibungkus, disimpan betul-betul. Jangan sampai diambil orang. Ini barang mahal. Kalau kuliah ini materi S4 di atas profesor lagi, ya kan? Di atas profesor. Tahu di atas profesor apa? Tahu? Sulah. Sulah. Ada sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kalau sulah, sulah, nah itu kan sulah Arab, suluh itu sulah Arab. Kalau sulah kita itu kan bahasa Banjar, sulah yang putih di antara kepala. Nah itu sulah. Makanya katanya kalau orang sulahnya di depan, itu dia profesor yang memikirkan masa depan. Bagaimana teknologi masa depan ini supaya mudah. Honda itu kalau bisa terbang, ya kan? Kalau bisa terbang. HP itu kalau bisa jangan lagi dicek. Nah, cek kepala. Ya tunggu. Nah, oke. Model kasar aja lagi. Itu profesor memikirkan tuh sulahnya di depan. Tapi kalau sulahnya di belakang, begini, di sini sulahnya, nah itu dia ahli filsafat, memikirkan masa lalu. Dulu aku punya kakek punya orang tua, sampai Nabi Adam. Nabi Adam tuh dari mana diciptakannya? Alam semesta ini dari mana nih? Tarik ke belakang. Makanya sulahnya di sini tuh. Nah, tapi kalau profesor yang memikirkan ke belakang sampai ke atom tadi tuh, ya ada inti atom dipikirkannya sampai asal kejadian. Kemudian setelah itu dibalik lagi ke depan, pikirkan lagi apa masa depan. Bagaimana nih masa depan agama? Bagaimana ini masa depan teknologi? Bagaimana masa depan kemajuan negara, persatuan, kesatuan semuanya. Maka dia kembali lagi kayak aku nih. Kada besul lah. Kira-kira. Allahu a'lam.